Sementara itu melihat sikap mereka, Xiang Hua sudah pulih kembali keberaniannya, dan tak lama kemudian bernyanyilah wanita ini, diiringi suara yang kim dan memang benarlah keterangan Xiang Koan Wei Hong tadi. Wanita ini selain cantik manis, juga memiliki suara nyanyian yang merdu sekali. Suasana di loteng restoran itu menjadi riang gembira, karena para tamu yang tadi diberi hadiah suguhan arak dan daging gratis itu, dan kini disuguhi nyanyian merdu lagi, sudah pada bertepuk tangan, mengiringi irama nyanyian karena mereka pun telah mulai mabuk. Hanya Han Tiong yang masih nampak tenang dan serius, meskipun kegembiraan itu juga membuat wajahnya yang tampan membayangkan kejujuran dan kebaikan hati itu berseri. Akan tetapi, pandang matanya terhadap Xiang Koan Wei Hong kadang-kadang amat tajam penuh selidik, dan dia pun merasa gembira melihat Tianxin mengetuk-ngetukkan sumpit pada meja untuk mengikuti irama lagu yang dinyanyikan oleh Xiang Hua dengan sangat indahnya. Dia tahu bahwa agaknya adik angkatnya itu menemukan dunianya, karena belum pernah dia melihat adiknya segembira itu. Sungguh pun adiknya itu pun, seperti juga dia, hanya minum sebanyak 2 cawan arak saja, dan sama sekali tidak mabuk seperti para tamu di loteng itu, juga seperti Xiang Koan Wei Hong yang agaknya juga sudah mabuk. Sampai kurang lebih 2 jam mereka bersenang-senang, dan para pelayan restoran sibuk menambahkan daging dan arak yang terus diminta. Tiba-tiba para pelayan berlarian, dan para tamu yang duduk di pinggir loteng dan menjenguk ke bawah menjadi pucat. Biarpun sebagian besar dari mereka itu sudah mabuk, akan tetapi melihat orang-orang berpakaian seragam, dan naik kuda mengurung restoran itu, mereka tahu apa yang akan terjadi. Celaka, restoran itu dikurung pasukan. Wah, kita semua akan ditangkap, mungkin dibunuh, dituduh pemberontak. Xiang Koan Wei Hong mengangkat kedua tangannya ke atas dan berkata, suaranya nyaring dan tenang. Saudara-saudara semua, duduklah di tempatnya masing-masing dan jangan bergerak, jangan panik. Serahkan semua kepada aku orang marga Xiang Koan, sebab akulah yang bertanggung jawab. Jangan khawatir, tak akan terjadi apa-apa. Kalau ada di antara saudara yang sampai tewas dalam peristiwa ini, aku akan menebusnya dengan 1000 tael perak, yang akan kuserahkan kepada keluarganya. Xiang Hua, bernyanyilah lagi. Aku tidak sanggup, Kongju. Xiang Hua menggelengkan kepala, dan mukanya sudah pucat lagi. Telinganya dipasang baik-baik untuk mendengarkan derap kaki kuda dan ringkik mereka di bawah loteng. Xiang Koan to aku, biarlah aku yang bernyanyi. Tiba-tiba Tianxin berkata. Bagus. Xiang Koan Wei Hong memuji dan Tianxin segera bernyanyi, nyanyian gembira. Kaisar dan para pembesar berpesta pora dalam kemewahan gedung istana, siapa berani mengganggunya? Kita rakyat biasa dengan hidangan seadanya bergembira ria, apa salahnya? Tahu-taunya dikepung pasukan tentara yang katanya pelindung rakyat jelata haya. Baru selesai dia bernyanyi, tiba-tiba terdengar suara gaduh banyak kaki naik ke tangga, dan muncullah seorang komandan pasukan yang berusia 50 tahun lebih, bersikap galak, bertubuh tinggi kurus dengan pakaian indah mengkilap, diikuti oleh belasan orang pasukan pengawal yang kesemuanya mengenakan pakaian seragam, dan masing-masing memegang sebatang pedang mengkilap di tangan kanan dan perisai di tangan kiri. Jangan bergerak semua yang berada di loteng. Komandan itu membentak dengan suara terlatih sehingga terdengar mengandung wibawa. Siapakah di antara kalian yang sudah berani memukul Ji Xiaoya? Sepasang mata komandan itu dengan tajamnya menyapu ruangan, jelas kemarahan hebat membayang di wajahnya yang kurus. Sunyi senyap di tempat itu sesudah pertanyaan ini. Sunyi yang menegangkan dan Xiang Hua mulai tak dapat menahan isaknya yang ditahan-tahan. Dengan tenang Xiang Koan Wei Hong bangkit dari tempat duduknya, kemudian melangkah ke depan menghadapi kapten pasukan itu sambil menjawab, Akulah orangnya. Komandan itu memandang kepada pemuda itu seolah-olah pandang mata seekor singa yang hendak menerkam mangsanya. Tangan kanannya telah meraba gagang pedangnya dan kini anak buahnya telah maju, siap membantu komandan mereka bila diperintahkan. Kaukah Ji Cianbu, Kapten Ji, yang memimpin pasukan ini? Lihat baik-baik Cianbu, lupakah engkau padaku? Bukankah seminggu yang lalu engkau juga hadir, ketika Giam Chiang Kun menjamuku sebagai tamunya? Aku datang dari Taigoan,
Sudah lupakah engkau? Sementara mata yang tadinya marah itu semakin terbelalak, dan wajah itu berubah agak pucat sesudah dia teringat lagi dan tangan yang sudah meraba pedang itu menjadi lemas dan tergantung di sisi. Kemudian dia menjura. Ah, kiranya Siang Kuan Kongju. Ah, maaf, akan tetapi mengapa Kongju? Putramu yang tidak tahu diri, Cianbu. Semua orang di sini dapat menjadi saksi. Putramu yang datang membuat kacau dan menggangguku, menyerangku. Terpaksa aku menghajarnya. Suara pemuda itu kini penuh wibawa dan keren. Mendadak wajah yang tadinya marah itu kini berubah menjadi penuh kekhawatiran dan kedukaan. Dan suara yang tadi keren memerintah itu kini berubah penuh permohonan. Siang Kuan Kongju, harap suka mengasihani kami, Kongju, tolonglah putra kami itu. Jika aku tidak mengampuni mereka, apakah kau kira mereka itu sekarang masih hidup? Kata Siang Koan Wee Hong dengan sikap yang membayangkan ketinggian hati, dan memandang rendah kepada kapten itu. Kongju, sudah kuperiksakan pada tabib istana, katanya tak ada harapan keracunan hebat. Tolonglah, Kongju, kami hanya mempunyai seorang putra saja. Siang Koan Wee Hong menggerakkan hidungnya dengan sikap menghina. Jika sudah tahu putranya hanya seorang, kenapa tidak dididik sebaiknya menjadi orang yang berguna? Dia membentak. Perwira itu menjura dan mengangguk-angguk, mengucapkan kata-kata yang maksudnya mohon pertolongan. Siang Koan Wee Hong mengangguk. Baiklah. Dia lalu merogoh saku jubahnya, melemparkan kantong berisi uang yang nyaring bunyinya ke atas meja. Siang Hua, kau bayar semua hidangan, dan sisanya untukmu. Wanita itu mengambil kantung uang, kemudian menjura. Terima kasih, Kongju, katanya dengan suara merdu. Jiwi Lote, kuharap akan dapat bertemu lagi dengan kalian. Sungguh aku merasa gembira sekali dapat berkenalan dengan kalian. Tian Lote, engkau sungguh hebat. Di dalam hal bernyanyi dan bersajak, aku mengaku kalah. Sampai jumpa pula. Dia lalu melangkah turun dari loteng dengan sikap dan lagak yang sembarangan, sambil mengangguk dan tersenyum ke kanan kiri kepada orang-orang yang memandang dirinya dengan penuh kagum. Yang Kim itu dipanggulnya bagaikan seorang prajurit memanggul tombak, sambil jemari tangan kirinya yang memanggul itu mempermainkan kawat-kawat Yang Kim sehingga terdengar bunyi terang-tering nyaring. Tidak lama kemudian terdengar bunyi derap kaki kuda dari tempat itu, ketika perwira dan pasukannya itu mengiringkan Siang Koan Wee Hong yang juga diberi seekor kuda pilihan. Barulah sekarang para tamu berisik membicarakan pribadi pemuda yang sangat hebat itu, dan dari pembicaraan-pembicaraan ini tahulah Han Tiong dan Tian Xin, bahwa Siang Koan Wee Hong memang seorang pemuda yang kaya raya, dan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan para pembesar tingkat tinggi di kota raja. Oleh karena itu, tentu saja seorang perwira berpangkat Cianbu sama sekali tidak berani menentangnya, karena komandan tertinggi pasukan itu, yaitu atasan dari Ji Cianbu sendiri adalah sahabat baik pemuda itu. Bahkan pada minggu yang lalu Ji Cianbu melihat sendiri betapa atasannya menjamu pemuda itu dengan penuh kehormatan. Siang Hua membayar semua harga hidangan, dan sisa uang itu dibawanya pulang, diantar oleh 2 orang pelayannya dengan naik kereta. Han Tiong mengajak adiknya untuk pergi meninggalkan restoran, dan di sepanjang perjalanan, Tian Xin memuji-muji pemuda itu. Bukan main, sungguh membuat aku kagum sekali. Orang marga Siang Koan itu benar-benar hebat, seorang pendekar tulen yang patut dikagumi. Memang dia hebat, Sinte, kaya raya, pengaruhnya besar, ilmu silatnya lihai dan dia juga pandai main Yang Kim, pandai bersajak dan bernyanyi. Akan tetapi sayang, hatinya kejam bukan main. Tian Xin menoleh kepada kakaknya dengan pandang mata heran. Dia kejam, justru sebaliknya. Dia baik sekali, ramah dan suka menolong. Itulah adikku. Suka akan sesuatu atau tidak suka akan sesuatu secara berlebihan akan membuat orang kehilangan kewaspadaan. Bila mana engkau menyukai seseorang secara berlebihan, yang nampak dari orang itu hanyalah baiknya saja. Sebaliknya kalau engkau membenci orang secara berlebihan, yang nampak darinya hanya buruknya saja. Namun sebaliknya, apabila kita bebas dari ikatan suka dan tidak suka, maka barulah kita dapat memandang dengan penuh kewaspadaan. Tidak tahulah engkau betapa dia tadi memberi pukulan-pukulan maut kepada 3 orang itu?
Tepukan-tepukan yang membuat 3 orang itu jatuh ke bawah tangga adalah pukulan yang akan membunuh 3 orang itu. Tidakkah perbuatan itu ganas dan kejam sekali? Tianxin mencoba membantahnya. Tapi, mereka bertiga itu adalah orang-orang jahat yang menggunakan kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang. Si Bopeng itu sangat sombong, adapun 2 orang yang lain adalah kaki tangannya, mereka jahat, sudah layak dipukul. Dan layak dibunuh pula? Tianxin tak menjawab. Dia memang benci sekali kepada mereka bertiga yang sombong dan sewenang-wenang itu, akan tetapi tidak terdapat dalam pikirannya untuk membunuh mereka. Betapapun juga, dia tetap membela. Tiongko, hendaknya engkau bersikap adil. Coba andai kata saudara Siang Koan itu tidak memiliki ilmu silat yang tinggi, apakah bukan dia yang sudah menggeletak tanpa nyawa, menjadi korban keganasan orang marga Ji itu? Kalau memang terjadi demikian, tentu kita turun tangan melindunginya. Dan andai kata terjadi dia dibunuh oleh mereka, tentu bukan dia yang kukatakan kejam, melainkan orang marga Ji dan 2 temannya. Tapi dia hanya membela diri, Tiongko. Kau melihat jelas bahwa pukulan maut itu dilakukan bukan untuk membela diri. Dia dengan mudah dapat mengalahkan mereka bertiga, tanpa harus menurunkan tangan maut. Adikku, bagaimanapun juga, kita harus berusaha menyelamatkan nyawa orang itu. Mereka terkena pukulan sinkang yang kuat sekali, tetapi agaknya kita masih akan dapat menolong mereka. Kita coba saja. Kita menolong orang jahat itu? Bukan, adikku. Kita bukan menolong orang-orang jahat, bukan membantu orang-orang jahat, melainkan mencoba untuk menolong orang-orang yang diancam maut. Marilah. Terpaksa Tianxin mengikuti kakaknya dan sesudah bertanya-tanya, dengan mudahnya mereka dapat menemukan rumah gedung dari Ji Qianbu, yakni perwira pengawal istana itu. Teringat bahwa tadi orang marga Siang Koan juga diajak pergi oleh Ji Qianbu ke tempat ini, dan kini nampak banyak pengawal dengan kuda mereka menanti di depan gedung. Han Tiong lalu mengajak adiknya mengambil jalan memutar, kemudian mempergunakan ilmu kepandaian mereka untuk melompati pagar tembok, memasuki taman dan dengan loncatan-loncatan tanpa menimbulkan suara, mereka telah naik ke atas wuwungan rumah dan mengintai ke dalam dari atas genteng. Mereka melihat Siang Koan Wihong tengah duduk berhadapan dengan Ji Qianbu, di dalam ruangan yang luas dan di sana terdapat 3 buah pembaringan, di mana rebah terlentang 3 orang yang tadi membikin ribut di restoran. Wajah mereka pucat agak kehijauan dan ketiganya mengeluh lirih dan bergerak lemah. Mengapa begini lama? Terdengar Siang Koan Wihong bertanya, nada suaranya mengandung ketidaksabaran. Dengan gugup perwira itu bangkit dan menjura. Harap Kongcu bersabar, tentu Kongcu maklum betapa sukar bagi kami untuk mengumpulkan uang 50 tael emas dengan pangkat dan gaji kecil seperti saya. Sabarlah, karena tentu istri saya sedang mencari pinjaman ke sana-sini. Hahaha, Ji Qianbu, tak perlu lagi engkau bersandiwara di depanku. Siapa yang tidak mengetahui keadaan para pembesar di kota raja? Gajimu boleh jadi memang kecil dan tidak seberapa, seperti gaji para pembesar lainnya. Bahkan pembesar tinggi sekalipun berapa sih gajinya? Akan tetapi lihat gedung-gedung kalian, lihat isi rumah kalian, lihat isi gudang kekayaan kalian. Jika hanya mengandalkan gaji kalian, biar kalian bekerja sampai 7 turunan sekalipun tidak mungkin dapat mengumpulkan kekayaan sebesar itu. Lalu dari mana? Hahaha, semua orang pun sudah tahu, hanya kalian saja orang-orang tolol yang mengira bahwa tidak ada orang yang tahu. Sudahlah, cepat sediakan jumlah yang kuminta, itu masih terlalu murah untuk mengganti 3 nyawa. Kalau tidak, aku akan pergi, karena aku masih mempunyai banyak urusan. Baiklah. Ji Qianbu lalu bertepuk tangan dan ketika seorang pengawal masuk, dia berbisik, Cepat, minta kepada Hu Jin untuk cepat datang membawa uang itu. Siang Koan Wihong sudah mengentrang-ngentrang Yang Kimnya. Sikapnya acuh tak acuh dan kepada pemuda ini, Ji Qianbu menjura dan bertanya, Yakin benarkah Kongcu bahwa Kongcu akan dapat menyembuhkan anakku? bunyi kawat paling kecil dari Yang Kim itu begitu nyaringnya sehingga Ji Qianbu terkejut dan melangkah mundur. Aku yang memukul, tentu saja aku dapat menyembuhkan.
Tak lama kemudian muncullah seorang nyonya setengah tua tergopoh-gopoh membawa bungkusan kain kuning yang berisi uang. Ji Qianbu mengambil bungkusan ini dari tangan istrinya dan menyerahkannya kepada Siang Koan Wei Hong. Pemuda itu menerimanya, sambil tersenyum dia membuka kantung itu, dan melihat isinya yang ternyata uang-uang emas, berupa potongan-potongan besar yang berkilauan. Dia menimang-nimang dengan tangan seperti hendak memeriksa beratnya, lalu memasukkan kantung itu ke dalam saku jubahnya yang lebar. Setelah itu dia berkata, Buka baju mereka. Ji Qianbu memanggil pengawal dan dia bersama 2 orang pengawal lalu membuka baju Jilou Mu dan 2 orang tukang pukulnya. Ketika tubuh mereka dibalikkan, di punggung mereka nampak kep tangan menghitam, jelas sekali bagaikan dilukis dengan tinta. Itulah bekas tangan Siang Koan Wei Hong ketika menepuk punggung mereka satu demi satu itu. Siang Koan Wei Hong menghadapi mereka, lalu dengan cepat jari-jari tangannya menotok beberapa jalan darah pada sekitar punggung, kemudian dia menempelkan telapak tangan kirinya ke punggung yang terluka. Tak lama kemudian, nampak asap atau uap mengepul dari punggung yang ditempeli telapak tangan itu, seolah-olah dibakar. Jilou Mu mengeluh dan mengerang kesakitan, tetapi dihardik oleh Siang Koan Wei Hong. Pengecut, diamlah. Masa menderita nyeri sedikit saja sudah merengek-cengeng? Dibentak seperti itu, si muka Bopeng terdiam dan menahan nyeri sampai mukanya penuh keringat. Tidak lama kemudian Siang Koan Wei Hong melepaskan tangannya, dan ternyata tanda hitam itu telah lenyap. Kau telan ini sehari sekali, 3 hari berturut-turut, Katanya sambil menyerahkan 3 butir pil hitam kepada Jilou Mu yang menerimanya. Dan kini pemuda muka Bopeng itu sudah mampu duduk dan menghaturkan terima kasih. Dengan sikap tak acuh Siang Koan Wei Hong mengobati pula 2 orang tukang pukul itu. Mereka tidak berani mengeluh, sungguh pun jelas bahwa mereka menderita nyeri hebat. Akhirnya mereka pun disembuhkan dan masing-masing diberi 3 butir pil hitam. Nah, aku pergi sekarang. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi putramu agar lain kali jangan bersikap sembarangan dan sewenang-wenang. Setelah berkata demikian, dengan diantar oleh Ji Qianbu yang membungkuk-bungkuk dan berkali-kali menyatakan terima kasih, pemuda itu memanggul Yang Kimnya lantas keluar dari gedung itu. Dia menolak ketika diberi kuda dan melangkah ke jalan raya lalu berjalan seenaknya pergi dari situ. Sejak tadi, Han Tiong dan Tian Xin melihat semua peristiwa itu, dan diam-diam Tian Xin merasa kaget sekali. Melihat betapa Siang Koan Wei Hong yang dikaguminya itu memeras meminta uang emas, sebelum mau mengobati Ji Kongcu dan 2 orang tukang pukulnya. Segera sesudah Siang Koan Wei Hong pergi, mereka pun diam-diam meloncat turun dari atas genteng melalui bagian belakang gedung dan pergi dari tempat itu. 50 tael emas. Han Tiong bersungut-sungut. Tian Xin maklum bahwa kakaknya mencela perbuatan Siang Koan Wei Hong. Akan tetapi semenjak tadi memang ada 2 hal yang bertentangan berada di dalam benaknya. Yang pertama, dia sendiri juga mencela perbuatan pemuda tampan itu yang melakukan pemerasan. Akan tetapi di lain pihak dia pun merasa geli dan kagum, karena perbuatan itu dapat pula diartikan sebagai hukuman terhadap pembesar itu, yang seperti hampir semua pembesar di zaman itu, merupakan koruptor-koruptor besar yang memeras keringat rakyat dan harta milik negara. Akan tetapi, uang itu adalah uang hasil korupsi pembesar itu, Tiongko. Sudah layak bila orang macam Ji Qianbu itu dihukum seperti itu. Han Tiong menoleh dan memandang pada adiknya dengan alis berkerut. Sinte, apakah dengan kata-kata itu engkau hendak maksudkan bahwa engkau membenarkan perbuatan orang marga Siang Koan itu? Tidak, Koko. Dia melakukan pemerasan dan itu sama saja dengan perampokan. Akan tetapi aku setuju kalau orang-orang seperti keluarga Ji itu diberi hajaran, agar mereka itu dapat sadar dari perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik. Lega rasa hati Han Tiong saat mendengar jawaban adiknya itu. Di kota raja ini banyak terdapat orang pandai, tepat seperti yang diceritakan ayah. Baru orang marga Siang Koan itu saja sudah memiliki kepandaian begitu hebat, belum lagi tokoh-tokoh tuanya. Maka kita harus berhati-hati, Sinte, sedapat mungkin jangan sampai terlibat dengan mereka seperti yang telah terjadi tadi. Mereka melanjutkan perjalanan ke losmen di mana mereka menyewa kamar.
Betapapun juga, orang marga Siangkoan itu amat menarik hati. Aku ingin sekali mendapat kesempatan untuk mencoba kepandaian silatnya. Kurasa dia merupakan lawan yang cukup tangguh. Lihat saja suara Yang Kimnya. Kalau saja dia mau, dia dapat menyerang lawan dengan suara Yang Kimnya. Itu saja telah membuktikan bahwa dia memiliki hikang yang amat kuat. Dan ketika dia meloncat untuk menghadang 3 orang itu jelas nampak kelihatan ginkangnya. Kemudian pada waktu dia mengobati mereka bertiga itu, dia mampu menggunakan sinkang untuk membakar racun pukulannya sendiri. Dia seorang lawan yang tangguh sekali. Justru karena itulah aku ingin sekali mencobanya, Tiongko. Akan tetapi sebagai sahabat, bukan sebagai musuh. Pada saat mereka sampai di depan losmen, bukan pengurus atau pelayan losmen yang menyambut mereka di depan pintu, akan tetapi Siangkoan Wei Hong. Sambil tersenyum ramah, pemuda tampan itu berdiri menyambut mereka sambil menjura. Selamat malam, sahabat-sahabatku yang baik, kata pemuda itu. Dan terpaksa 2 orang kakak beradik ini membalas penghormatan orang, tapi diam-diam merasa heran bagaimana orang itu dapat mengetahui tempat mereka bermalam. Setelah sekarang mereka berdiri berhadap-hadapan dengan Siangkoan Wei Hong, maka tampaklah betapa pemuda itu bertubuh agak jangkung, lebih tinggi daripada mereka berdua. Siangkoan Toako, bagaimana engkau dapat mengetahui bahwa kami bermalam di losmen ini? Tanya Tianxin, tak dapat menyembunyikan rasa gembiranya bertemu dengan orang ini. Hahaha. Deretan gigi yang teratur bagus itu berkilat ketika dia tertawa dan sinar lampu depan losmen menimpanya. Sudah kukatakan bahwa di kota raja ini aku memiliki banyak sekali kenalan. Maka apa sukarnya mencari tahu di mana kalian bermalam? Saudara Siangkoan Wei Hong, sesungguhnya ada keperluan apakah yang membuat Anda bersusah payah datang ke sini dan menanti kami berdua? Han Tiong bertanya, sikapnya terbuka dan ramah. Akan tetapi dari pandang matanya terpancar cahaya yang membuat Siangkoan Wei Hong merasa gugup. Siangkoan Wei Hong cepat menutupi kegugupannya dengan senyumnya yang manis. Setelah mendengar bahwa kalian tinggal di sini, aku lalu cepat-cepat datang ke sini untuk menawarkan kamar di dalam rumahku kepada kalian. Sebagai sahabat-sahabatku yang sangat baik, tidak semestinya kalau Anda berdua tinggal di tempat ini. Marilah, Jiwi Lotte, mari ikut bersamaku. Aku mengundang Jiwi untuk tinggal di rumahku selama Jiwi berada di kota raja. Dengan mengembangkan lengannya, orang marga Siangkoan itu berkata sambil tersenyum, sikapnya ramah dan menyenangkan sekali, sehingga Tianxin telah menoleh ke arah kakaknya, kemudian memandang kakaknya dengan sinar mata penuh persetujuan menerima undangan itu. Akan tetapi sambil tersenyum Han Tiong berkata dan menjura. Banyak terima kasih atas segala kebaikan Loheng, kakak. Akan tetapi kami tidak berani banyak mengganggu. Kami akan merasa lebih leluasa bermalam di kamar losmen ini daripada di rumah Siangkoan Loheng. Oleh sebab itu harap Loheng tak kecewa, dan juga tidak menganggap kami kurang terima. Sesungguhnya kami merasa tidak enak sekali untuk menerima banyak kebaikan darimu. Tidak, Siangkoan Loheng, kami akan bermalam di sini saja dan sekali lagi terima kasih. Di bawah sinar lampu losmen itu, Siangkoan Wei Hong menatap wajah Tianxin dengan mata bersinar-sinar. Dia melihat betapa Tianxin melirik ke arah kakaknya tetapi segera menunduk, maka tahulah dia bahwa sang adik angkat itu amat tunduk kepada sang kakak angkat. Dia pun tersenyum. Dari sinar matanya, dia maklum bahwa orang seperti Han Tiong yang memiliki sinar mata bagaikan naga itu adalah seorang yang berhati teguh, dan sekali mengeluarkan kata-kata sudah pasti tidak akan mudah dibelokkan lagi. Maka dia pun tidak mau menyia-nyiakan waktu dengan membujuk seorang pemuda seperti Han Tiong dan dia pun menjura. Baiklah, jika Jiwi tidak mau tinggal di rumahku, harap Jiwi suka berjanji untuk sekali-kali singgah di rumahku sebelum pergi meninggalkan kota raja. Toko dan rumah ayah berada di sebelah kanan pasar, di seberang jembatan Ayam Putih. Asal Jiwi menanyakan rumah marga Siangkoan, setiap orang pun di sana akan dapat menunjukkan di mana adanya rumah kami. Han Tiong merasa bahwa dia keterlaluan kalau menolak undangan singgah ini, maka dia pun menjura kemudian berkata, Baiklah, Siangkoan Loheng,
kami berjanji akan singgah ke rumah Loheng sebelum kami melanjutkan perjalanan ke selatan. Mudah-mudahan kami tidak terlalu mengganggu. Hahaha, Cialote terlalu sungkan. Nah, sampai jumpa. Orang itu lalu pergi memanggul Yang Kimnya, berjalan melenggang seenaknya, diikuti pandang mata dua orang pemuda lembah naga itu. Mereka lalu memasuki kamar dan masih berkesan tentang pertemuan dengan Siang Koan Wihong yang tidak disangka-sangkanya itu. Orang itu sungguh aneh dan mencurigakan sekali, kata Han Tiong. Aku gembira dapat berjumpa dengan dia, dan kita sudah berjanji hendak singgah. Koko, kalau kita singgah di rumahnya, kesempatan itu akan kupergunakan untuk mengajaknya mencoba ilmu silat. Tidak, Sinte, jangan kau lakukan hal itu. Ketahuilah bahwa orang seperti dia itu tentu amat terkenal di tempat ini, apalagi kita pun tahu bahwa dia mempunyai kenalan banyak pembesar-pembesar istana. Kalau engkau sampai mengadu ilmu dengan dia, sudah tentu engkau akan berusaha untuk menang, dan sekali engkau menang darinya, apa kau kira kita masih dapat menyimpan rahasia kita? Tentu semua di kota raja akan tahu dan akan sukarlah menyimpan rahasia bahwa kita datang dari lembah naga, apalagi kalau sampai diketahui bahwa engkau marga Cheng. Aku tidak takut, kata Tianxin penasaran. Marganya sama dengan marga kaisar. Tetapi dia tidak takut ditangkap atau dibunuh seperti yang terjadi pada ayahnya. Dia akan melakukan perlawanan. Siapa bilang engkau takut adikku? Akan tetapi kita harus dapat bersikap cerdik dan tidak sembarangan menuruti nafsu. Apa sih perlunya mencoba orang seperti dia itu? Ingat, kita pergi merantau ini untuk meluaskan pengetahuan, dan bukan untuk memancing terjadinya keributan. Kukira engkau tidak akan suka untuk membuat pusing dan susah kepadaku, bukan? Ditanya demikian, Tianxin memegang lengan kakaknya. Ah, tentu saja tidak, Tiongko. Apa kau sangka aku sudah gila ingin menyusahkanmu? Maafkan aku, biarlah ku cabut lagi keinginanku untuk mencoba kepandaian Siang Koan Wihong, kalau memang engkau tidak menyetujuinya. Aku hanya akan melakukan sesuatu dengan persetujuanmu, Tiongko, dan kau tentu tahu akan hal ini. Demikianlah, dengan hati lega melihat adiknya yang telah tenang kembali itu, Han Tiong lalu mengajak adiknya tidur. Namun baru saja mereka akan pulas, mendadak pintu kamar mereka diketuk orang. Sebagai ahli silat tingkat tinggi, sedikit suara itu sudah cukup untuk membuat mereka sadar benar dan berloncatan turun dari tempat tidur. Dengan amat hati-hati Han Tiong membuka pintu kamar, dan dua orang pria dengan tubuh sempoyongan memasuki kamar sambil tertawa-tawa. Ketika melihat Han Tiong dan Tianxin, dua orang itu lalu saling pandang. Kenapa begini? Mana dua orang nona manis itu? Hehe, sobat-sobat, lekas keluar, kalian telah menempati kamar kami. Dan kemana perempuan-perempuan manis itu kalian sembunyikan? Hayo keluar, kata orang kedua. Kemudian mereka mengambil sikap mengancam hendak mengusir Han Tiong dan Tianxin dengan kekerasan. Keparat pemabukan, Tianxin membentak dan sudah hendak turun tangan, akan tetapi lengannya dipegang oleh Han Tiong. Mereka ini sedang mabuk, perlu apa dilayani? Katanya kepada adiknya. Kemudian dia melangkah maju menghadapi kedua orang itu. Saudara-saudara salah masuk, ini adalah kamar kami, harap kalian suka keluar lagi. Sambil berkata demikian, dengan halus Han Tiong mendorong mereka keluar. Seorang di antara mereka membentak dan orang itu telah mengayun tangan memukul ke arah Han Tiong. Akan tetapi pemuda ini hanya mengelak sedikit, dan dia terus mendorong mereka keluar dari kamar tanpa membalas. Setelah keduanya tak dapat bertahan dan terdorong keluar, dia lalu menutupkan lagi pintu kamarnya. Dua orang itu menggedor-gedor dari luar, akan tetapi Han Tiong mendiamkan saja dan dia melarang Tianxin yang marah-marah ingin menghajar mereka itu. Akhirnya dua orang mabuk itu pergi juga. Tiongko, engkau terlalu sabar. Tianxin mencela. Orang-orang mabuk kurang ajar itu sepatutnya diberi hajaran biar kapok. Adikku yang baik, bukankah engkau tahu bahwa mereka itu mabuk dan tidak sadar? Kita yang tidak mabuk dan yang sadar sepatutnya kalau mengalah. Tapi tadi mereka memukulmu. Memang, dan itulah kalau orang mabuk.
Apabila aku yang tidak mabuk balas memukul, abis lalu apa bedanya antara dia yang mabuk dan aku yang tidak mabuk? Adikku, bukan berarti bahwa aku sabar, melainkan karena mana mungkin aku marah terhadap orang mabuk. Mereka tidur kembali dan malam itu tidak terjadi hal-hal menarik. Pada keesokan harinya, mereka berdua melanjutkan pesiar mereka untuk melihat-lihat kota raja yang amat ramai itu. Mereka pergi ke pasar dan Han Tiong bersama adiknya membeli beberapa macam buah-buahan yang belum pernah mereka makan, atau bahkan lihat sebelumnya. Dengan dua tangan membawa keranjang-keranjang berisi macam-macam buah, mereka berjalan kembali ke Losmen. Pada waktu mereka tiba di sebuah mulut gang yang sempit di dekat pasar, tiba-tiba saja seorang pemuda tinggi besar menabrak Han Tiong. Karena tak menyangka-ngangka, biarpun dia dapat mengatur kakinya sehingga tidak sampai jatuh, namun dua buah keranjang terisi buah-buahan itu lantas terbuka keranjangnya, sehingga buah-buahan itu berceceran dan menggelinding di atas tanah. Hei, di mana matamu? Bentak pemuda tinggi besar itu. Dari belakangnya datang 5 orang pemuda lain, juga bertubuh tinggi besar dan bersikap kasar, berlagak bagaikan jagoan-jagoan muda yang banyak terdapat di kota-kota besar. Dengan angkuh mereka lalu menginjak-injak buah-buahan yang berserakan di jalan itu. Hei, itu buah-buah kami. Tian Xin membentak marah, tapi Han Tiong mengedipkan matanya kepada adiknya, lantas dia menjura kepada si tinggi besar yang menabraknya tadi. Harap kau maafkan saya, sobat, karena tempat ini sempit dan aku lengah, maka sudah menabrakmu. Sudahlah. Kesalahanku sudah ditebus dengan hilangnya semua buah-buah yang kubeli. Sejenak si tinggi besar itu menatapnya, kemudian tertawa-tawa, diikuti oleh ke-5 orang temannya. Mereka mentertawakan Han Tiong, namun anehnya mereka tidak menghalang ketika Han Tiong mengajak adiknya pergi cepat-cepat dari tempat itu, diikuti suara ketawa mereka. Ah, Tiongko, sungguh penasaran sekali. Demikian Tian Xin mengeluh ketika mereka tiba kembali di kamar losmen mereka. Pemuda ini masih merasa marah, mukanya merah dan kadang-kadang dia mengepal tinju tangannya. Apa maksudmu, Sinti? Aku merasa malu bukan main harus lari terbirit-birit dari 5 orang berandal tadi. Betapa ingin aku menghajar mereka sampai jatuh bangun. Kenapa kita harus bersikap demikian pengecut dan membiarkan mereka menghina kita, Tiongko? Apakah perbuatan kita tadi tidak menimbulkan buah tertawaan, karena sama sekali bukan selayaknya dilakukan oleh seorang pendekar, melainkan lebih patut menjadi sikap pengecut dan penakut? Han Tiong tersenyum tenang, memandang wajah adiknya dengan tajam, lalu dia berkata, suaranya tenang dan tegas. Adikku yang baik, engkau pun tahu bahwa justru seorang pendekar adalah orang yang tak mudah marah menurutkan perasaannya saja. Kalau kita menghadapi orang gila, apakah kita juga harus menjadi gila pula? Tapi mereka itu bukan gila, mereka itu orang-orang jahat. Tian Xin membantah. Mereka itu gila, adikku. Kalau mereka itu menggunakan kekerasan, lalu kita menghadapi mereka dengan kekerasan pula, lalu apa bedanya antara mereka dengan kita? Mereka gila dan kita pun akan menjadi gila pula. Mereka adalah orang-orang gila karena mereka mencari dan memancing keributan tanpa urusan dan sebab. Mereka itu orang-orang sakit, yaitu batin mereka yang sakit. Sebaliknya, kita yang waras ini, yang mampu menjauhkan diri dan menghindari keributan, mengapa kita harus melayani mereka? Bukankah itu akan menjadi sama gilanya, sama sakitnya, dan sama jahatnya? Tetapi Koko, sungguh penasaran sekali kalau kita, putra-putra dari pendekar lembah naga, harus lari terbirit-birit menghadapi tikus-tikus pasar itu. Han Tiong tersenyum lebar dan merangkul pundak adiknya. Ai, Sinte, apakah masih kurang gemblengan yang diberikan oleh Paman Lai Seng dan oleh ayah sendiri kepada kita? Apabila semua pendekar di dunia sudi melayani pengacau-pengacau kecil seperti mereka tadi, tentu setiap hari akan terjadi keributan dan para pendekar tidak ada waktu lagi untuk menghadapi urusan-urusan besar. Mereka itu hanya orang-orang yang sengaja hendak memancing keributan, karena itulah kesenangan mereka. Jika kita mau melayani, berarti kita ini malah membantu pengacauan mereka. Sudahlah, kita anggap saja tadi itu sebagai latihan mental bagimu, adikku.
Akhirnya Tianxin mau juga menerima semua alasan kakaknya, karena dia pun melihat kebenarannya. Memang sesungguhnya lah, dia sudah digembleng sedemikian rupa oleh ayah angkat atau juga pamannya, sudah memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Sungguh tidak sepatutnya kalau kepandaian itu dipergunakan hanya untuk urusan yang sedemikian remehnya. Justru kalau dia terkena pancingan pemuda-pemuda berandalan tadi, hal itu hanya menunjukkan bahwa dia bukanlah sebagai pendekar yang sudah masak. Maka hatinya pun menjadi dingin dan tenang kembali. Adikku, kota raja ini ternyata bukan merupakan tempat yang menyenangkan, dan kiranya penuh dengan orang-orang jahat seperti pernah diceritakan oleh ayah. Betapa jauhnya perbedaan kehidupan di desa dan di kota. Di dusun begitu aman tenteram dan kejahatan manusia tidak begitu menyolok. Sebaliknya di kota raja ini suasananya demikian panas, dan hampir tidak pernah aku melihat wajah-wajah yang membayangkan kedamaian hati. Lebih baik kita melanjutkan perjalanan kita saja, Sinte. Tidak enak kalau kita terlalu lama berdiam di tempat seperti ini. Terserah kepadamu, Tiongko, akan tetapi jangan lupa bahwa kita sudah berjanji untuk singgah di tempat kediaman Siang Koan Wei Hong. Han Tiong mengangguk dan mengerutkan alisnya. Di dalam hatinya, dia tidak begitu suka kepada pemuda pesolek yang berhati kejam itu. Akan tetapi karena dia memang sudah menerima undangan, dan pula dia pun tahu bahwa adiknya ini diam-diam sangat kagum dan suka kepada orang marga Siang Koan itu, maka dia pun berkata, "Baik, Sinte. Kita singgah sebentar di rumahnya, kemudian melanjutkan perjalanan kita menuju ke Qinlingshan." Pada keesokan harinya, pagi-pagi kedua orang pemuda itu sudah meninggalkan losmen, dan mereka lalu pergi mencari rumah tinggal Siang Koan Wei Hong. Ternyata tidak sukar untuk mencari rumah gedung besar di samping toko itu, karena memang nama Siang Koan Wei Hong telah terkenal di kota raja. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.